Teman-teman, saya baru mengukur gelombang otak saya dengan alat yang kecil namun canggih ini. Ya, ternyata otak kita tuh memiliki gelombang. Di sini tertulis ada gelombang beta, alfa, theta, delta, bahkan gamma. Dan semua bisa diukur. Ternyata teman-teman, gelombang otak kita ini berpengaruh besar sekali terhadap kondisi emosional kita. Nah, hari ini kita akan lanjutkan obrolan kita yang penting sekali dengan seorang dokter, dengan seorang pakar hipnoterapis, dan dia yang menemukan bagaimana menyembuhkan diabetes dengan cara hipnoterapi. Tidak lain tidak bukan adalah Bapak Paulus. Pak Paulus, ketemu lagi kita, ya. Oke, saya barusan ngetes gelombang otak saya, ada beta, alfa, theta, delta, dan gamma. Pak Paulus, sebenarnya apa sih kaitan gelombang otak kita dengan kondisi emosional kita dan dengan kesehatan kita? Ya, Ya, apa Pak sebenarnya? jadi gelombang otak ini sebetulnya bicara tentang listrik, aktivitas listrik otak. Oke. Ya, jadi listrik otak ini kalau di dunia medis ya, ini bisa direkam dengan alat yang namanya EEG, elektroencephalogram. Rekamannya namanya elektroencephalography. Oke. Ya. Nah, aktivitas listrik otak ini bermacam-macam ya, dan seringkali dibedakan gelombangnya. Oke. Gelombang yang pertama ya adalah gelombang beta. Pada saat kita seperti ini, Oke. gelombang otak kita kalau direkam itu rata-rata didominasi oleh gelombang beta. Oke. Nah, kemudian ketika kita mulai tenang, rileks ya, mulai ngantuk-ngantuk gitu ya. Ya. Nah, ini gelombang otaknya turun. Jadi aktivitas beta tadi kan cepet tuh ya. Ya, oke. Nah, ketika kita mulai ngantuk-ngantuk itu ya, rileks ya. Nah, ini gelombangnya turun. Oke. Ya, kecepatan frekuensinya ini jadi turun. Oke. Nah, kemudian Itu namanya apa, Pak? Yang mulai turun tadi namanya apa? Tadi kan beta ini yang pertama, yang kedua, Pak? yang kedua alfa. Oh, alfa. Gelombang alfa ya. Ya, oke. Ketika kita masuk lagi ke deep relaksasi, Oke. ya, deep relax ya, atau ketika kita masuk kondisi trance ya. Nah, ini gelombang yang dominan adalah gelombang theta. Oke. Nah, ini di dunia mind terapi, di gelombang alfa theta ini adalah kondisi atau area di mana area sugestif namanya. Oke. Ya, diyakini ya ketika di alfa, terutama di theta, Ya. filter mental yang membatasi antara pikiran sadar, bawah sadar, nah ini terbuka sepenuhnya. Oke. Sehingga sugesti afirmasi ini dapat dimasukkan ke bawah sadar tanpa ada reject, tanpa ada penolakan. Oke, karena dia bisa menembus info tadi ya, Pak ya. Filter mentalnya terbuka, terutama di theta ya. Ya bisa di theta itu lebih bagus lagi. Baik. Ya, kalau di alfa itu masih kayak ada saringannya, Masih ada sedikit ya, Pak ya. ketika di theta itu betul-betul terbuka filter mentalnya. Jadi apapun sugesti afirmasi yang diberikan kita ke bawah sadar itu nggak akan di reject. Oke. Nah, kemudian ketika gelombang theta ini turun lagi, ya, itu akan masuk kondisi di mana gelombangnya lambat sekali itu ya. Itu pada saat kita tidur. Oh, waktu kita tidur. Itu gelombangnya kalau kita ukur itu adalah di gelombang delta. Delta, oke. Iya. Terus apa, Pak? Kaitan ini semua, Pak, dengan stres dan lain-lain, Pak? Ya. Jadi bicara tentang emosi, ya, sekali lagi emosi ini rata-rata tersimpan di bawah sadar, ya. Di gelombang theta tadi, Pak? Bukan, gelombang theta itu adalah aktivitas otak. Oh, aktivitas otak, oke. Aktivitas listrik otak. Oke. Dan kalau bicara tentang stres, trauma, ini kan sebuah pengalaman ya. Iya. Seolah-olah sebuah rekaman, dan rekaman itu kalau komputer ya, itu kan bisa disimpan di CPU ya. Di CPU. Nah, pikiran kita itu mirip dengan komputer. Oke. Jadi pengalaman-pengalaman hidup ya, rekaman-rekaman kejadian ya, itu tersimpan di bawah sadar kita. Oke, dan untuk mencapai bawah sadar, gelombang yang dibutuhkan adalah gelombang theta itu tadi ya, Pak ya? Theta. Karena ketika kita gelombang otak kita di theta, filter mentalnya terbuka. Sehingga ketika kita mau terapi,
memberikan afirmasi, sugesti, ya, atau ngobrol dengan bawah sadar, Atau mencari trauma tidak bisa ya, Pak, ya? pengalaman itu bisa kita akses ya, kita ajak ngobrol dan lain-lain itu akan, apa namanya, kita dapat ya, Dapat. kita Oke. dapat. Pak, bisa nggak artinya, misalnya nih saya dan teman-teman punya trauma, Iya. ya sudah terlanjur terpasang di bawah sadar. Bisa nggak Pak diberesin dengan teknik ini? Ya tentu bisa. Bisa ya? Teman-teman kabar baik nih, ya apapun luka batin Anda di masa lampau, Pak itu sampai di kandungan bisa nggak dibereskan kalau masalah di kandungan? Bisa. Teman-teman kabar bagus lagi nih, Iya. luka batin sejak di kandungan pun bisa dibereskan. Selamat datanya masih ada ya Pak ya? Ya. Ya? Ya. Bisa ya Pak ya? Bisa. Menarik kan? Jadi kalau Anda yang sering galau-galau nggak jelas itu, yang luka batinnya sudah lama, nggak sembuh-sembuh, nggak bisa lupa sama mantan, tenang saja. Datang ke Pak Paulus ya, selesai masalah Anda. Lanjut Pak, ini tambah menarik pembicaraan kita ya. Iya. Sepertinya banyak yang galau nih. Banyak ya. Baik ya. Jadi ketika tadi ya kita bantu, masuk, klien kita itu sampai ke kondisi gelombang theta dengan alat tadi ya. Nah itu terukur seperti itu akan meyakinkan bahwa, kondisinya sudah di theta. Meskipun ada, teknik-teknik kita untuk mengetahui ya sudah masuk ke theta atau tidak. Berarti ini sains sekali ya Pak ya. Betul ya. Jadi kalau orang bilang hipnosis itu faktor roh jahat itu malah aneh ya Pak ya, karena dibuktikan oleh alat, Iya. sains. Iya. Jadi kalau yang pemahaman kayak gitu berarti mereka belajarnya kurang jauh Pak. Kurang jauh. Kurang jauh ya. Jauh. Otaknya mungkin harus belajar dulu tentang alat-alat tadi ya Pak ya. Betul ya. Artinya yang dipelajari atau yang dilakukan Pak Paulus ini scientific sekali Pak. Iya, ilmiah, sangat. Ilmiah sekali, bisa dipertanggungjawabkan secara sains. Tidak peduli apapun keyakinan dia, betul ya Pak ya? Nah. Karena ini murni ilmu pengetahuan. Iya. Wah, tambah menarik lagi. Menarik kan teman-teman? Ya. Jadi kita tahu sekarang dari ahlinya bahwa pikiran kita ini bisa diukur. Dan pikiran kita ini bisa menyimpan sampah atau memori di masa lampau, dan kabar baiknya bisa dibereskan. Membereskannya di mana? Di gelombang theta atau gelombang bawah sadar itu. Ya betul Pak Paulus ya? Betul ya. Ya oke Pak Paulus. Pak Paulus cerita dong 1-2 kasus yang Pak Paulus bereskan di ruang terapi. Saya yakin teman-teman juga penasaran kan bagaimana dilakukan itu. Misalnya kasusnya apa, lalu cerita. Silakan Pak Paulus. Ya, kasusnya, misalnya adalah, ya ini saya aja ya. Ya. Jadi, tentang, pasien diabetes. Sebut aja Ibu A. Ibu A ini sakit diabetes Usia sudah, 50-an tahun ya. Oke, 50 tahun, dan itu, terdeteksi ya, terdiagnosa diabetes itu sudah, 10 tahun yang lalu. Oke, jadi dia 50 tahun terdeteksi diabetes 10 tahun yang lalu. Ya, jadi artinya usia 40 tahun Ya. dia sakit diabetes. Sudah mulai sakit diabetes. Iya. Oke. Betul ya. Dia gemuk nggak Pak orangnya Pak? Gemuk. Oh gemuk, oke. Berarti obesitas mungkin Pak ya? Obesitas. Oke, terus Pak? Ya, jadi, saya lakukan assessment ya, dan kemudian tadi ya, selain gaya hidup dan lain-lain ya, faktor usia, kemudian stres dan lain-lain itu saya kaji, dan kemudian ternyata ketemu ya. Apa Pak penyebabnya? Jadi sebelum usia 40 tahun, Oke. dia mengalami kondisi di mana mengalami rasa sedih yang amat sangat. Oke. Itu kalau kemudian saya ukur ya, sampai, saat saya teliti, ya rasa sedihnya itu masih ada. Dan ketika mengingat, Boleh tahu Pak, sedihnya kenapa Pak? Boleh tahu? diselingkuhi. Oke, hati-hati teman-teman ya. Hati-hati ya. Jadi kalau sudah punya pasangan, jangan menyelingkuh dan berselingkuh. Kenapa? Karena kalau ketahuan itu bikin pasangannya sakit hati. Kalau sakit hati stres, betul ya Pak? Betul ya. Kalau stres, badannya stres, tadi kortisol ya Pak muncul ya Pak? Kortison ya tadi ya. Oke lah, itulah. Jadi badannya stres, terus larinya ke diabetes. Jadi asal muasalnya klien Bapak ini sebelum umur 40 tahun dia mengalami diselingkuhi. Betul. Sehingga dia stres, sedih luar biasa. Jadi penyebab diabetes ini yang penting stres ya Pak ya?
Ya, Penyebabnya stres itu jadi tadi. saya sebagai terapis Lanjut Pak ya, menarik ini. yang karena saya bukan dokter Oke. ya, jadi saya nggak bisa memberikan obat. Oh ya. Tetapi saya hanya bisa melengkapi apa yang sudah diberikan dokter. Ya, syukur mereka bisa dapat mengendalikan diabetesnya tanpa obat. Oke. Ya, jadi diabetes itu bisa sembuh tanpa obat. Ya, Bisa sembuh tanpa obat atau Iya. bisa dikendalikan Pak tanpa obat? bisa sembuh. Sembuh bahkan. Sembuh. Jadi Pak Paulus, saya orang awam lagi nih. Iya. Dikatakan normal tuh kalau gula darahnya berapa tuh Pak? Gula darah normal ya, itu kalau gula darah puasa ya, itu di bawah angka 100 miligram per desiliter. Oke. Nah, seorang diabetes ketika gula darah puasa lebih dari 126 itu sudah dikatakan diabetes. Atau bisa juga diukur dengan HbA1c atau A1c. Itu kalau lebih ya dari 6,4 atau 6,5 ya, itu sudah dinyatakan dokter sakit diabetes. Oke. Pak, kembali ke cerita tadi Pak. Begitu Pak Paulus beresin ya, Iya. luka batinnya tadi kan diselingkuhi ya Pak ya. Betul ya. Itu Pak Paulus bereskan luka batin itu. Betul. Terus apa yang terjadi Pak? Ya. Jadi ketika saya tahu permasalahan akarnya, emosinya itu adalah rasa sedih ya. Nah itu jadi gini, ketika saya tanya dan kemudian dia menceritakan pengalaman diselingkuhi oleh suaminya, tentu dia nangis ya. Nangis sakit hati. Sakit hati. Dia mengalami teriak-teriak gitu nggak Pak di ruang terapi Pak? Kan katanya teriak-teriak gitu ya, kadang-kadang kayak gitu kan? Ya. Nah itu biasanya pada saat terapi itu ya. Oh ya. Nah, ketika sadar itu kan ada kendali juga ya secara sadar supaya tidak nangis berlebihan. Oke. Ya. Jadi dia sempat nangis cerita tentang diselingkuhi oleh suaminya ya, dan kemudian ini data penting untuk saya ya. Oke. Ya. Jadi artinya dia belum bisa menyelesaikan tentang perasaan emosi sedih itu sampai hari ini. Dan sudah semingguan ya. Rasa sedih itu sampai 10 tahun. 10 tahun. Bagaimana itu? Jadi selama 10 tahun kondisi emosinya rendah terus ya Pak ya? Terus stres terus. Kortisolnya kira-kira Naik terus Pak. Terus Oh ya, jadi kalau ingat itu selalu nangis. iya. Ingat itu nangis. Stresnya berkepanjangan. Panjang. Karena emosinya belum dibereskan. Emosi sakit hati tadi ya Pak ya, diselingkuhi tadi. Hatilah teman-teman, hati-hati, mohon hati-hati, jangan sembarangan kalau udah punya suami atau istri. Kasihan, apalagi mereka sudah ngasih anak kepada kita, hati-hati. Hati-hati, kita mencintai istri kita, suami kita apa adanya ya. Oke. Lanjut Pak, wah malah saya terbawa melo ini ya. Tapi kasihan sekali Pak, baik saya nggak bisa bayangin. Orang itu diselingkuhi dan selama 10 tahun dia mengalami stres berkepanjangan. Sehingga diabetes ini kan cuma efek samping Pak sebenarnya. Bisa dikatakan. Iya kan? Iya. Kortisolnya dampak dari peristiwa itu. Badannya stres terus-menerus dan seterusnya. Mungkin pelariannya ke makanan ya Pak ya, sehingga badannya melar ya. Ya. Wah ya kalau sudah kesian. Nah, makanannya biasanya adalah sesuatu menyenangkan, enak, manis, gurih. Nah, Ketemu sekarang ya logikanya berpikir ya. Iya. Lanjut Pak, cerita Pak. Lanjut Pak. ya. Jadi pasien tadi saya sebut Ibu A ya. Iya Ibu A. Nah, ini lalu saya terapi. Terapi pertama tentu adalah memberesi stres ini. Oke, berapa kali Pak biasanya terapi Pak? Saya pengen tahu. Sampai selesai itu maksimal 4 sesi. Maksimal untuk Ya. Kasusnya Ibu A ini berapa sesi Pak? Tergantung kompleksitas permasalahannya ya. Jadi pada Ibu ini waktu itu seingat saya selesai dalam 4 sesi. 4 sesi? Semua kompleks ya permasalahannya ya. Oh, kalau boleh tahu Pak, yang diberesin selain luka batin dengan suaminya tadi apalagi Pak? Ya, stresnya kita beresin, Oke. sehingga bisa menerima, menerima dan kemudian kondisi bahwa memang terjadi perselingkuhan. Ketika itu kemudian merasa kehilangan berlebihan, nah itu kan bikin stres. Ya, oke. Nah ini kita bereskan dengan bagaimana dia bisa menerima ini.
Akhirnya menerima, Pak. Ya menerima. Bagaimana, Pak, cara menerima orang? Ini kan saya nggak bayangkan, Pak, orang diselingkuhi apalagi ketahuan, Pak. Wah, itu kan itu sakitnya tuh di sini dalam banget gitu ya, Pak, ya. Itu bagaimana, Pak, luka batin yang sedahsyat itu bisa dibereskan, Pak, dalam waktu ya cuma 4 kali terapi ya? Ya. Apa itu, Pak? Ya, gini, apa namanya, kalau kita melihat sesuatu itu dari sisi negatif, pasti bikin stres. Oke. Tapi kalau kita bisa melihat dari sisi yang lain, sisi positifnya, ya, pasti tidak bikin stres. Salah satunya bagaimana dia bisa menerima, ya. Pak, saya masih belum nyambung, Pak. Orang kalau mangkel, itu bagaimana mau bisa nerima, Pak, sebelum mangkelnya dikeluarkan? Bagaimana itu, Pak? Bisa tetap, Pak? Ada teknik ya, Oh, ada teknik untuk pelepasan dulu, Oke, oke. ya. Jadi ini kan si ibu ini kan menyimpan rasa sedih. Betul, saya bayangkan itu tongnya penuh sekali, penuh kemarahan itu, Pak. Iya. Karena diselingkuhi. Ya, betul, ada rasa marah, ada rasa sedih, ya. Marah, sedih, Nah, itu dikeluarkan. dikeluarkan dulu. Ini Pak Paulus yang bantu mengeluarkan ya? Iya. Oke, sebagai terapis ya, Pak, ya? Iya. Wah, teman-teman, tenang aja. Kalau kita punya terapis hebat kayak Pak Paulus, selesai. Asal Anda percaya. Lanjut, Pak. Ya. Jadi setelah kita lepas emosinya, Iya. ya, Oke. sampai kondisi netral, ya. Kemudian kita gantikan dengan emosi positif. Oke. Apa, Pak? Emosi positif itu apa, Pak, misalnya? Jadi tentu semua punya pengalaman positif ya, yang menyenangkan, membahagiakan. Nah, itu kita masukkan. Jadi seolah ketika kita kosongkan emosi, Dikuras habis, energi yang jelek, dikali energi yang baik nih. betul, masukkan hanya positif, ya, seperti perasaan senang, bahagia, gitu. Semua perasaan bawa frekuensi yang berbeda kan, Pak? Iya. Betul ya? Oh, alah. Wah, simpel ya, Pak, sebenarnya, Pak? Oh, ya. Simpel, teman-teman. Kalau tahu caranya. Kalau tak tahu caranya ya podo wae, ndak bisa. Makanya kita butuh seorang terapis yang andal nih kayak Pak Paulus ini. Lanjut, Pak. Ya. Ketika ini sudah selesai, Iya. gantikan dengan emosi baru yang lebih positif dengan frekuensi yang lebih tinggi. Iya, oke. Ya, karena pada dasarnya manusia itu kan makhluk energi ya. Saya suka kalimat ini. Saya punya teman tuh yang mikir kayak gitu, Pak. Orang hebat tuh namanya Pak Soleh itu. Itu hebat itu, dia mikir makhluk tuh energi atau dia mesmerism, Pak, dia, Pak. Itu luar biasa orang itu. Enggak gede, Pak, kecil, Pak, orangnya. Tapi kalau ilmunya gede, Pak. Tentang energi itu kan bicara juga tentang vibrasi dan frekuensi. Keren. Nah, Lanjut, Pak, saya suka pas dari happy, bahagia, senang itu ternyata frekuensinya tinggi. dan dia akan frekuensi yang sama kan, Pak? Betul. Nanti akan berdampak ke hukum law of attraction. Iya, vibrasi match and mirror tadi ya, Pak, ya. Iya, oke. Kayak garpu talaan nyambungnya ke garpu talaa gitu ya, Pak, ya. Wah, Pak Paulus, tenang teman-teman. Kalau Anda suka musik, ini ilmu cocok untuk Anda karena Anda sering mainin garpu tala kan. Ya, ini vibrasi nih, ilmu vibrasi. Keren ini. Itu ya. Jadi setelah emosinya yang rendah tadi dikeluarkan, yang bikin dia sakit, Ya, digantilah energi emosi yang luhur. masih yang ya, Memaafkan gitu ya, Pak. salah satu. Menerima gitu ya, mengerti. Oh, dan energi inilah yang akan menarik energi yang luhur juga. Betul. Sehingga badannya berubah menjadi positif gitu ya, Pak, ya. Yes. Efek sampingnya diabetesnya sembuh. Gitu ya, Pak, ya. Darahnya turun. Nah, gula darah turun terus diabetesnya. Ketika gula darah turun, Heeh. ya beban pankreasnya gimana? Oh, sains banget ini. Beban pankreasnya jadi berkurang juga. Jadi seolah dia sempat istirahat. Ketika pankreas sempat istirahat, gitu ya. Nah, kayak mulai pelan-pelan fungsinya akan naik. Dahsyat. Nyambung, Pak. Dan kemudian ketika dikombinasi dengan pola makan baru yang sehat, kemudian banyak gerak, banyak olahraga, ya, gula darahnya makin turun. Pankreas ini semakin punya kemampuan untuk memperbaiki diri. Regenerasi sel pankreas dan kemudian pelan-pelan dia akan jadi yang awalnya keropos, Ya. itu mulai padat ya. Apanya pankreas, Pak? Berisi Kan pankreas ya? pankreas. Oh, gitu. Pankreas bisa keropos ya, Pak? Betul. Kan banyak yang rusak itu. Oh, gitu. Itu bentuknya kayak apa tuh, Pak, pankreas itu, Pak? Pankreas itu bentuknya Saya orang awam, Pak, hanya boleh tuh, Pak. seperti inilah ya. Ini letaknya Kenyil-kenyil gitu, Pak, atau apa, Pak? ya kira-kira begitu.
Oh gitu, empuk itu. Iya, jadi ada di sini Oke, terus ya. Jadi ini hati. teman-teman tahu kenyil-kenyil nggak? Kenyil tuh empuk gitu ya. Iya kayak gel gitu maksud saya. Ya, Di hati, Pak. bukan ini di hati kan kanan nih. Oke. Jadi di bawahnya lambung. Oke. Bawahnya lambung ya. Itu ada pankreas, ya tempat produksi insulin nih. Oke. Ya, Itu bisa rusak, Pak. Rusak tuh tadi kropos itu tadi. ya bahasanya kropos. Oh. Setelah emosi Ada sel yang rusak, ya. Kemudian produksi insulin kan jadi ngedrop, kortisol naik, mulai selesai sudah. ketika gula darahnya diturunkan, ini sempat istirahat dan kemudian pelan-pelan mengalami regenerasi. Oke. Ya, apalagi jadi regenerasi terbaik adalah ketika seseorang bisa tidur lelap. Oke. Ya. Jadi pada saat kita tidur lelap, itu terjadilah regenerasi sel yang paling bagus. Oh, jadi nyambung. Itu kenapa orang stres itu susah tidur. Makanya dia kena diabetes, Pak. Karena Ya. nggak bisa tidur, Pak. Dia mau tidur gimana? Wong sakitnya dalam banget. Mau tidur ketap-ketip, Pak. Dia pasti, Pak. Nggak bisa tidur, Pak. Jadi regenerasi tidak terjadi. Tidak terjadi. Makanya pankreasnya kropos. Walah, nyambung, Pak, nyambung. Gimana, Pak, hasil pasca terapinya, Pak? Ya, Setelah beres semua, hasilnya gimana, Pak Paulus? penelitian saya ini sebetulnya masih awal ya. Karena penelitian saya ini saya lakukan dalam waktu 3 bulan. 3 bulan ya. Jadi antara kelompok intervensi yang saya intervensi dengan pengendalian diri, pola makan, pola gerak, olahraga ya, stres ya, dan ditambahkan dengan hipnoterapi. Ini dalam 3 bulan itu HbA1c-nya turun 1,5%. Sorry, Pak. Itu kan ada 2 kelompok ya. Saya nangkepin tadi ya. Yang diintervensi dengan tidak diintervensi. Iya. Diintervensi itu diapain? Tidak diintervensi itu diapain, Pak? Jadi yang kelompok intervensi ini yang tadi saya sampaikan, yang diberikan intervensi, edukasi, dan kemudian perubahan Terapi, ya. termasuk itu intervensi. Ini self management itu ada lebih banyak ke edukasinya ya. Itu bicara tentang pikiran sadar Oke. ya, dan kemudian nanti hipnoterapi ini juga bicara tentang edukasi bawah sadar Oke. ya, bawah sadar. Jadi dua-duanya dilakukan ya. Nah, ini kita kelompokkan menjadi kelompok intervensi yang diberikan ini selama 3 bulan. Jadi ada konseling dan lain-lain. Karena waktu itu pandemi, jadi konselingnya lewat online ya. Online ya, Pak. Lewat Zoom ya, Pak ya. Lewat Zoom, lewat WhatsApp, lewat video call. Pokoknya nggak ketemu langsung ya. Nah, ketemu harus karena waktu itu masa pandemi ya. Nah, itu yang dikasih terapi hipnoterapi dan diabetes self management ini ya, itu 3 bulan kemudian kita cek kadar gulanya, tetapi rata-rata dalam 3 bulan yang kita sebut sebagai HbA1c ini turun rata-rata 1,5. Ya, sementara kelompok yang tidak diberikan intervensi ya, itu hanya turunnya hanya sekitar 0,5. Oh, yang tadi diintervensi 1,5 ya, Pak? Ini 0,5. Iya. Tidak diintervensi itu dijarno aja gitu aja, Pak. Dibiarin itu aja diapain? Mereka tetap mendapatkan apa yang diberikan dokter. Oh, tetap minum obat seperti biasa ya. Tidak ada stress management, tidak ada hipnoterapi, hidup seperti biasa sebelum ini gitu ya. Itu 0,5. Turun. Yang ini 1,5. Ya banyak yang ini toh, Pak. Iya. Iya. Nah ini artinya punya potensi untuk membuat gula darahnya makin normal. Yang diintervensi. Intervensi. Ketika makin normal, pankreasnya semakin membaik fungsinya. Nah, kalau ini diteruskan lagi 6 bulan, ya lebih lagi. Nah, kira-kira makin bagus nggak pankreasnya? Tentu makin bagus dong. Ya, jadi para pakar ya itu menyampaikan bahwa ada remisi lengkap, ada remisi sebagian dan remisi lengkap ya. Komplit ya remisi ya. Komplit remisi ini dikatakan ketika setidaknya 6 bulan ya, HbA1c-nya kurang dari 5,7% tanpa obat. Itu artinya terkendali baik tanpa obat, diberi ya dengan gaya hidup ya, termasuk manajemen stres ya. Nah, ini pada akhirnya penelitian
di Inggris ya, seorang profesor meneliti tentang fungsi pankreas. Itu diperiksa betul pankreasnya mulai sejak dia sakit dan terapi ya. Kalau di Inggris ini adalah yang adalah ketika berat badannya turun ya, itu fungsi pankreas itu yang awalnya keropos itu dilihat betul oleh alat gitu ya, yang awalnya keropos ini menjadi penuh. Jadi penuh ini artinya pankreas itu bisa mengalami regenerasi dan kemudian bisa berfungsi normal kembali. Nah, ini setidaknya butuh waktu lebih lama daripada 3 bulan ini ya. Jadi ini masih penelitian awal, tetapi saya punya hipotesisnya, kalau ini dilakukan setidaknya 6 bulan atau setahun, saya punya keyakinan sembuh. Sembuh ya. Sudah dilakukan belum Pak itu Pak, penelitiannya? Belum ya? Belum. Oh, ada baiknya dilanjutkan Iya. Pak. Tapi Keren. riset sebelumnya sudah dikatakan dan diteliti bahwa ketika gula darahnya terkendali baik, Ya. dengan gaya hidup ya, Ya. bukan dengan obat. Oke. Nah, itu bisa kembali normal, regenerasi terjadi dan kemudian pulih seperti orang sehat. Artinya bisa nggak Pak dikatakan kalau orang sudah melakukan teori ini atau terapi seperti yang Bapak ceritakan tadi, suatu saat dia bisa lepas obat diabetes dan bisa lepas insulin. Boleh nggak Pak dikatakan demikian? Boleh. Boleh ya? Boleh. Artinya secara medis dikatakan bahwa orang ini bisa hidup normal lagi. Hidup normal. Tanpa obat yang berkaitan diabetes dan insulin Pak. Resistensinya teratasi, Oke. fungsi pankreas teratasi, selesai, sembuh. Teman-teman, lihat ya. Itu gunanya kita bertemu dengan orang yang memang ahlinya di bidangnya. Ya, Pak Paulus ini memberikan kabar baik untuk kita. Bahkan orang yang diabetes pun bisa dikatakan sembuh. Tidak perlu minum obat lagi dan tidak perlu insulin. Ya, hari ini kita belajar banyak dari Pak Paulus. Beliau sudah menjelaskan semuanya dan dia seorang dokter, peneliti khusus di bidang ini. Ya, Pak Paulus ada yang mau disampaikan lagi untuk kami semua? Ya, baik, sahabatkom ya. Terima kasih sudah kita dapat beberapa informasi penting tentang diabetes ya. Jadi jangan ragu lagi ya. Untuk para penyandang diabetes ada cara yang membuat diabetes itu bisa sembuh ya. Jadi kita harus berpikiran bahwa tidak ada penyakit yang tidak disembuhkan ya. Ya, hasil penelitian ya di negara maju Amerika, Inggris ya dan banyak negara maju itu sudah meneliti bahwa penyakit diabetes bisa disembuhkan. Ya. Jadi jangan khawatir ya. Sehat selalu untuk sahabatkom. Ya, terima kasih Pak Paulus sekali lagi. Dan rekan-rekan sahabatkom, demikianlah obrolan kita hari ini dan kita akan bertemu di obrolan berikutnya. Sukses untuk kita semua.